Talk Highlight. Salam jumpa, apa kabar? Saat ini saya, Hari Rista Maji, dan tim ada di stasiun LRT. Stasiun yang nanti pada tanggal 28 Agustus 2003, hari Senin nanti, akan diresmikan rencananya oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Nah, sebelum diresmikan, dan kemarin saya sempat mencoba menjajal LRT ya, oleh teman-teman dari media dan juga petinggi-petinggi dari BUMN, Dirut Utama PT KAI dan juga Adikarya. Nah sekarang pagi ini kita ingin ngobrol lebih jauh nih tentang LRT Jabodebek. Kita sudah bersama Pak Didik Hardiansyah, Dirut Direktur Utama PT KAI. Selamat pagi Pak Dirut. Selamat pagi Mas Aryo. Apa kabar Pak Didik? Alhamdulillah baik. Badan siap kayaknya habis olahraga nih. Habis olahraga terus pakai batik ya. Pak Didik gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana nih Pak, habis Covid ya PT KAI banyak tantangan banget kan ya tentang perkereta apian. Jelasin dikit dong sebelum kita ke LRT nih. Baik ya, jadi kondisi pasca Covid di PT KAI Mas Aryo ya. Kita menghadapi beberapa tantangan ya. Yang pertama itu angkutan penumpang ini belum sepenuhnya pulih dibandingkan sebelum Covid ya. Jadi kita bayangkan tahun 2019 kereta api itu penumpangnya mencapai 429 juta dalam satu tahun ya. 429 juta sebelumnya. Betul. Ya. Tahun 2020 turun menjadi 185 juta. Wow. Tahun 2021 ya, di mana pandemi sejak awal itu rata ya. Ya. Itu hanya mencapai 155 juta. Alhamdulillah di tahun 2022 penumpang kita sudah mencapai 285 juta. Ya. Dan target tahun ini mendekati 400 ya, sekitar 385 juta. Namun alhamdulillahnya secara pendapatan kereta api itu pendapatannya tahun 2022 sudah merecover pendapatan tahun 2019 ya, alhamdulillah. Oh gitu ya. Betul. Wah, selamat kalau gitu Pak ya. Terima kasih. Luar biasa. Nah, tantangan yang kedua nih Mas Aryo ya. Ya. Pandemi memberi pelajaran bagi kita bahwa perubahan itu begitu cepat. Ya. Sehingga dari pandemi itu kita belajar bahwa digitalisasi itu merupakan suatu keharusan. Ya. Karena dari pandemi ya kita belajar ternyata aplikasi tiketing kita yang berbasis digital disambungkan dengan aplikasi Peduli Lindungi itu begitu cepat dan begitu bermanfaat ya. Ya. Sampai saat sekarang pun kita terlink dengan Satu Sehat. Bahkan kita optimalkan untuk boarding system dengan face recognition. Oh. Itu berbasis digital. Jadi orang pengguna lebih mudah ya Pak ya. Lebih mudah untuk bisa attach tiketing dan sebagainya ya. Betul. Nah ini membutuhkan mindset yang baru. Jadi pegawai-pegawai kereta api, pekerja-pekerja kereta api perlu mindset yang baru. Bagaimana mengkedepan itu dengan aspek digital ini. Nah ini Pak, saya dengar Pak Didik memimpin PT KAI ini nggak tanggung-tanggung, yaitu ingin bangun kereta api dengan standar kelas dunia. Saya sih udah lihat ya Pak ya, misalnya di LRT ini. Tapi kasih dong Pak insight sedikit, ini kelas dunia maksudnya apa? Apakah kita ingin seperti let's say misalnya Singapura, China atau negara-negara maju yang sudah menggunakan moda transportasi kereta? Baik, jadi kenapa sih kita ingin membawa kereta api menjadi operator kelas dunia? Apa sih kualitas kelas dunia itu? Pertama adalah safety-nya. Safety kita harus menuju kelas dunia karena kita sudah levelnya patuh ya. Tahun 2023 kita ingin membawa kereta api menuju level yang proaktif. Yang kedua kenyamanan, itu juga merupakan satu standar. Yang ketiga ketepatan waktu. Ya, ketepatan waktu Mas Haryo di kereta api sudah 99,6%. Artinya bahkan melampaui standar yang sudah ada di operator-operator kelas dunia yang lain. 99,6. Wow. Jadi orang kalau ingin naik kereta api on time gitu ya Pak ya. Ketepatan waktu itu dan ingin kereta datang pada posisi waktu yang tepat begitu ya. Wah, hebat juga nih Pak. Nah, sekarang ingin ke LRT nih Pak. LRT ini sebenarnya di posisinya ada di mana di PT Kereta Api Indonesia Pak? Jadi para pemirsa dan para netizen Elsinta yang saya hormati, kereta api mendapat penugasan LRT Jabodebek ini tahun 2017 ya. 2017 dengan Perpres 49, di mana pada waktu itu kita ditugaskan menjadi pengelola prasarana dan sarana perkeretaapian LRT Jabodebek ya. Dari capex-nya semula 29,9 terdapat overrun karena keterlambatan menjadi 32,5.
Jadi panjang lintasan LRT ini ya dari Duku Atas ke Cawang, ke Jatimulya, dan dari Cawang ke Harjamukti. Ini total mencapai 44 km. 44 km. Betul, kilometer. Ada 18 stasiun Mas Aryo. Itu berapa 44 km berapa titik pemberhentian, Pak? Ada 18. Ada 18 ya. 18 stasiun. Dari titik ke titik beda-beda jaraknya, Pak ya. Beda-beda. Jaraknya beda-beda. Iya, iya. Jadi nanti kita akan mengoperasikan 31 trainset ya, rangkaian kereta seperti yang di belakang ini. Ya. Masing-masing trainset ini ada 6 kereta. Jadi ada sekitar 186 kereta yang akan kita operasikan. Namun dalam operasinya nanti kita akan operasikan sebanyak 27 rangkaian ya. Yang 4 itu untuk cadangan. Oh gitu, jadi ada yang dicadangkan ya. Betul. Kalau ya cadangan untuk perawatan, ya itu untuk siklusnya. Kemarin saya sempat ke tempat perawatan. Betul. Jadi di sana ya Pak ya, tempat tidurnya kereta itu ya di Bekasi Timur. OCC itu ya, Bekasi Timur. Jadi di sistem pengoperasian LRT ini adalah CBTC. Communication Based Train Control ya. Nah ini dioperasikan dengan sistem GOA 3, Grade of Automation 3, di mana beroperasi tanpa masinis. Itu dia. Dikendalikan dari Operation Control Center. Ya asik juga tuh. Jadi kemarin pendengar dan netizen saya sempat coba LRT. Ini sensasinya berbeda. Biasa ada masinis, tapi nggak ada masinis. Pertama sih agak deg-degan ya. Tapi kalau lihat dari kecanggihan apa yang ada nih teman-teman dan netizen pendengar, kalau bisa lihat di YouTube, kita lagi siaran langsung nih di stasiun LRT di Duku Atas. Di belakang saya ini adalah gerbong LRT ya, yang berhenti, yang standby. Nanti sebentar lagi juga akan cabut ya untuk trial kalau nggak salah ya. Di dalamnya lumayan canggih sekali, bukan lumayan sih canggih ya. Jadi saya lihat nggak ada masinisnya tapi bisa berjalan. Dan yang satu yang menarik Pak sebenarnya, ketika berhenti presisi ya Pak ya, antara pintu dan juga pintu keretanya dan pintu luarnya itu very precision gitu loh. Nah itu gimana Pak? Sampai dengan titik itu apa sudah ada trial berapa lama sebenarnya? Jadi para pendengar El Cinta dan para pemirsa El Cinta di YouTube ya, LRT Jabodebek ini pengetesannya kira-kira 3 bulan ya. 3 bulan? 3 bulan. Jadi yang dites itu termasuk pintu tadi ya. Jadi Pak Jokowi kadang-kadang bergur sama kita ya. Ini pintu kok nggak pas-pas gitu kan. Jadi tapi alhamdulillah ya sekarang dengan penyempurnaan dengan ICD 10.0 ya. Saya dengar itu update software sampai 10 kali sampai 10 kali. Jadi memang luar biasa adjustment dan ini menggunakan artificial intelligence ya, sehingga kereta ini semakin beroperasi akan semakin pintar. Sehingga penyelesaian pintu itu juga memenuhi standar ya. Jadi antara pintu kereta dengan PSD-nya, passenger service door-nya itu sudah align. Jadi ini satu sistem yang penting, sehingga dalam pengoperasian tanpa masinis kita betul meyakinkan safety yang pertama ya, safety kita jamin. Karena dengan pengoperasian ini ATS dan ATP-nya, auto train stop dan proteksinya kita jalankan. Luar biasa. Dan satu hal ini Pak yang membanggakan kita, saya dengar gerbong ini buatan PT Inka Pak, betul ya? Jadi artinya TKDN-nya sangat banyak sekali, tinggi. Jadi para pendengar Sinta, proyek LRT Jabodebek ini merupakan kolaborasi antar 4 BUMN ya. Jadi infrastrukturnya itu dibangun oleh Adikarya. Sarananya dibangun oleh Inka di Madiun. Sementara sistem persinyalannya ini oleh LAN Bandung ya. Walaupun LAN kerjasama dengan Siemens ya di belakangnya. Nah nanti operasinya akan dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia. Oh, Pak ini LRT ini akan occupation ya atau tingkat keterisiannya itu sampai berapa sih Pak kalau sekali? Jadi dari ya Mas Aryo, dari kajian yang kami lakukan ya di tahun 2017, maka kami melihat berapa sih potensi penumpang dari Bekasi ya, di Jatimulya ya ke Cawang dan Duku Atas, maupun dari Harjamukti ke Cawang dan Duku Atas. Nah studi itu yang dilakukan dengan Polar UI itu di tahun pertama bangkitannya sekitar 137.000 penumpang sampai 140.000 penumpang dalam satu hari. Itu ya? Kita bisa bandingkan kalau kereta KRL sekarang ini average-nya sudah sekitar 900.000. Oke. 900.000. Average segitu ya. Kalau yang ini 137 ya. Akan optimum sampai berapa Pak? Nah akan optimum itu sekitar 5 sampai 10 tahun nanti akan mencapai lebih dari 400.000 dalam satu hari. Oh gitu ya. Jadi artinya nih
pendengar masyarakat, teman-teman yang tinggal di ringnya LRT Jakarta Jatimulya ya Pak ya, terus juga ke arah Rajamukti, asik juga nih untuk aktiviti ke Jakarta ya. Kalau saya lihat stasiunnya di sini di stasiun Duku Atas ini terintegrasi dengan MRT, juga ada Transjakarta Pak. Transjakarta. Jadi memang sudah didesain seperti itu. Nah, betul. Ini gimana Pak cara melakukan koordinasi dengan MRT dan juga Transjakarta supaya masyarakat yang nanti akan naik LRT ini convenience gitu. Jadi para pendengar Elsinta yang saya hormati, Kereta Api Indonesia visinya adalah solusi ekosistem transportasi terbaik di Indonesia. Namanya ekosistem itu kita kerjasama kolaborasi dengan moda-moda transportasi yang lain. Nah khusus LRT Jabodebek ini di 18 stasiun kita membangun akses dan intermoda, integrasi antar moda. Nah khusus di stasiun Duku Atas ini lengkap, ini paling lengkap karena di sini akan terhubung dengan KRL, terhubung dengan Transjakarta langsung. Kemudian MRT itu dari KRL ke stasiun MRT itu dekat. Saya udah jalan itu. Betul. Nah nanti juga akan terhubung dengan kereta bandara. Di stasiun Sudirman City sana. Betul. Jadi berarti ada 3 ya Pak ya? 4 malah 4. Ya. MRT, Transjakarta, KRL, kereta bandara. Ya? Betul. Wow, oke banget nih. Jadi memang sebenarnya Duku Atas tuh tempat ini ya Pak, interchange gitu ya? Betul. Oke. Jadi pendengar asik juga nih ya. Jadi nanti baru diresmikan tanggal 28 hari Senin nanti. Jadi kalau ada pendengar yang ingin mencoba atau ingin naik baru tanggal 28 nanti mungkin ya. Nah, keretanya ada di sini. Yang saya lihat ini ada di bagian ujung sampai bagian belakang. Kereta ini dalamnya keren banget, jadi bersih. Terus juga empuk ya itunya. Joknya gitu Pak. Dan yang menarik kalau kita duduk di dekat masinis, jangan harap ngelihat ada masinis ya, karena nggak ada masinis. Masinisnya ada di control room katanya Pak ya. Ya. Hanya ada train attendant. Oke, hanya ada train attendant. Ya. Oke, kita jeda dulu untuk menyimak yang berikut ini. Selepas itu mungkin kalau teman-teman masyarakat pendengar yang ingin bertanya silakan WhatsApp di kami di 081 180 6543. Kita jeda untuk menyimak yang berikut ini, jangan kemana-mana. Talk Highlight. Sumarekon Crown Gading, township terbaru seluas 437 hektar di utara timur Jakarta, hanya 15 menit dari Kelapa Gading. Segera akan meluncurkan ruko perdana di Jalan Boulevard Utama Row 40 meter, dekat City Center dan terintegrasi dengan The Food Village, destinasi kuliner konsep baru yang saat ini sedang dibangun. Raih keuntungan berlipat memiliki ruko 3 lantai Gading Boulevard. Harga terbaik mulai 3,1 miliar pada launching perdana 2 September 2023. Unit terbatas. Segera hubungi 021 8899 8899 atau 0813 222 88852 atau klik www.sumarekoncrowngading.com. New City, New Kelapa Gading. Talk Highlight. Oke, ini kondisinya memang cukup rush ya, karena kita ada di stasiun LRT di Duku Atas ya. Memang situasinya nggak terlalu senyap seperti di studio, tapi inilah sebenarnya ambience yang terjadi di sebuah stasiun LRT. Ini masih kosong karena belum dioperasikan. Nanti dioperasikan tanggal 28 dan masyarakat bisa selepas tanggal 28 bisa menggunakan LRT karena tanggal 28 Pak Jokowi ya, Presiden langsung ya Pak ya, akan meresmikan. Pak, ini ada pertanyaan dari pendengar nih Pak, dari Pak Ferry di Jakarta. Pak Didi, selamat nih, udah mau diresmikan LRT-nya. Saya mau tanya nih Pak, stasiun-stasiun mana aja sih Pak yang dari Duku Atas itu yang pemberhentian LRT-nya, karena aktivitas saya ada di daerah lintasan LRT. Nah, boleh Pak, silakan. Baik, terima kasih Mas Ferry atas pertanyaannya ya. Jadi Mas Ferry dan para pendengar Sinta yang saya banggakan, kalau dari stasiun Duku Atas ya, ini nanti akan melewati stasiun Setiabudi, Setiabudi, Rasuna Said,
Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung dan sampai ke Cawang. Oke, ya. Sampai ke Cawang. Nah, di Cawang ini akan rutenya ke arah Cibubur sama ke arah Jatimulya. Nah, kalau arah Cibubur, maka dari Cawang akan ke TMI Taman Mini, kemudian Kampung Rambutan, Ciracas dan Harjamukti. Nah, kalau yang ke arah Bekasi Timur, Jatimulya, maka dari Cawang akan ke Halim, kemudian Jati Bening Baru, Cikunir 1, ada Cikunir 2, Bekasi Barat dan ke ini juga intersectionnya nih ya. Itu juga ada integrasi. Memang di desain memang integrasi ya Pak ya. Betul. Jadi ada pertanyaan nih Pak dari Pak Jumhari, tarifnya berapa Pak? Jadi saya udah tahu ya. Tapi ini banyak juga nih yang WA ke El Sinta. Tarifnya berapa sih Pak? Jangan mahal-mahal dong. Nih dari Pak Jumhari, juga ada Bu Ida, Pak Ferry dan sebagainya. Mungkin bisa dibantu ada list yang bisa diinin. Baik, jadi para pendengar Sinta yang saya hormati ya, sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan ya, tarif LRT Jabodebek ini 1 kilometer pertama itu 5.000. Kemudian kilometer berikutnya 700. Saya udah hafal Mas Arwan nih. Nah, kita bisa membayangkan ya, kalau untuk Duku atas sampai Jatimulya atau sebaliknya jaraknya kan 28.000 ya. 28.000 itu kalau kita hitung dengan formula tadi, tiketnya akan seharga 23.900. Udah 3.900. Sementara kalau Duku atas ke Harjamukti yang jaraknya kira-kira 25 km, maka tarifnya 21.800. Segitu ya? Artinya kalau nggak salah jarak terjauh itu 27.900 atau kalau nggak salah? Jarak terjauh itu dari Harjamukti ke Jatimulya. Jadi kalau dari Cibubur ke arah Bekasi, ini jaraknya sekitar 33 km, tarifnya sekitar 27.400. Oh, sangat ekonomis ya sebenarnya ya. Luar biasa. Itulah ya Pak Jumhari sudah dijawab pertanyaan tadi oleh Pak Didik. Pak, ini juga ada pertanyaan dari Bu Indah di mana nih? Oh, di Bekasi ini Pak. Pak, bagaimana dengan pelayanan di dalamnya? Apakah ada security? Karena kadang-kadang dalam apa ini dibilang? Oh, fasilitas umum terkadang ada aja penumpang yang tidak sopan begitu. Apakah di dalam ada security-nya atau apanya, Pak? Attendant istilahnya begitu. Jadi di dalam pengoperasian ini Pak Mas Arya ya dan para pendengar Sinta akan ada namanya train attendant. Jadi dalam setiap satu kereta ada satu train attendant. Itu akan mengawal perjalanan. Ini bukan masinis. Dia hanya mengawal perjalanan, keamanan para penumpang, kenyamanan para penumpang, dan dia juga bisa mengingatkan para penumpang untuk tertib dalam bertransportasi. Jadi tetap ada ya Pak di dalamnya. Jadi dari Bu Indah ya dan kaum wanita pendengar yang nanti akan menikmati LRT, ketertiban LRT akan kita jaga ya sama dengan ketertiban KRL ya. Dan kita juga mengantisipasi nanti kalau kepadatan sudah mencapai 400.000, itu memang pada saat peak hour itu kondisi yang seperti KRL itu akan terjadi di LRT juga. Gitu. Jadi tapi udah punya pengalaman dong, betul. Udah punya KRL ya, artinya hal-hal seperti itu sudah bisa diantisipasi ya Pak ya. Persis. Pak, ada pertanyaan dari Pak Dodo di Bekasi. Pak, untuk tiketnya, tab-nya bisa pakai apa aja? Oh, jadi tab itu bisa menggunakan kartu uang elektronik apa saja, saja ya. Punya bank perbankan apa saja. Jadi kalau pendengar Sinta menjadi nasabah perbankan, maka bisa menggunakan kartu uang elektronik dari perbankan apa saja. Kemudian juga bagi penumpang KRL bisa menggunakan KMT, kartu multitrip ya. Kemudian bagi pengguna transportasi yang lain, itu kartu uang elektronik yang lain apapun, dompet digital pun juga bisa. Oh gitu. Wallet itu e-wallet. Kalau mau pakai perbankan yang biru tua oke, biru muda oke gitu ya. Siap. Merah juga oke ya, gitu ya. Oke semuanya. Jadi oke semua ya. Jadi sepertinya masyarakat juga bisa menggunakan kartu perbankan di MRT, di Transjakarta, juga di LRT akan seperti itu ya Pak ya? Betul. Oke, ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Gunawan. Pak Dirut, kapan dong LRT terhubung ke Bogor kan? Wah ini udah jauh lagi nih.
Gimana tuh Pak? Jadi lu bener loh Pak, itu kan marketnya artinya banyak sekali yang tinggal di remote area ya Pak, Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang Selatan gitu. Pak siapa tadi? Pak Gunawan. Pak Gunawan ya, mesti tinggal di Bogor nih. Jadi bagi para pendengar Sinta di Bogor ya, artinya gini, tahap 1 LRT ini sampai Harjamukti. Ya, Harjamukti. Sebetulnya pada saat desain awal ini ada 2 tahap ya. Jadi nanti dari Harjamukti ini bisa disambungkan ke Bogor. Ya. Gitu. Jadi tapi ini kita akan selesaikan tahap 1. Ya, next project ya sambil kita lihat evaluasi. Nah, nanti kemudian ke berikutnya kita lihat ya dari Kementerian Perhubungan programnya seperti apa. Sehingga kalau dipanjangkan ke Bogor akan lebih bagus. Tapi sebenarnya kalau terkoneksi kan Pak ya, misalnya di sini aja kita terkoneksi dengan KRL Pak ya, ke arah Bogor ya Pak ya. Tadi di Cawang juga kan Pak ya, atau mungkin dengan moda transportasi lain juga terkoneksi juga. Untuk sementara tolong di Harjamukti menggunakan moda transportasi yang lain sampai ke Bogor. Baik. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Sorry sebentar. Ini tadi seperti yang disampaikan oleh penyiarnya ya, dengan saya Mas Haryo, gerbongnya dibuat oleh PT Inka, oleh produk lokal. Nah, bagaimana Pak? Apakah bisa compete dengan produk-produk lain yang berasal dari China atau dari Jepang? Jadi seperti yang sudah kita coba ya. Jadi dalam testing dan commissioning dan trial operation, maka kereta-kereta bikinan Inka ini sudah kita lakukan sistem pengoperasian dengan sistem persinyalan yang terintegrasi yang dikelola di OCC ya. Dan alhamdulillah so far ini sesuai dengan standar ya. Sehingga Mas Haryo, kenapa sistem tadi itu sampai 10.0? Karena memang adjustment itu jalan terus ya. Jadi tadi pintu adjust, kecepatan ini juga begitu. Pada saat mendekati stasiun, kecepatan, oh ini terlalu rendah, oh dicepetin sedikit, supaya waktu tempuhnya itu juga efisien gitu, optimum. Jadi nanti antara Jatimulya ke Duku Atas itu waktunya sekitar 36 menit ya. Nah dari Harjamukti ke Duku Atas itu sekitar 39 menit. Jadi artinya setengah jam lebih sedikit ya. Nah bayangkan para pendengar ya, kalau naik moda angkutan umum yang lain, angkutan darat yang lain, atau naik mobil bisa diperhitungkan. Sehingga harapannya dengan LRT ini maka para komuter ya yang berangkat di Bekasi maupun Harjamukti ini bisa menuju stasiun Duku Atas yang melewati Kuningan yang merupakan daerah perkantoran ya, dan kuliner ya. Itu bisa tepat waktu ya, jadi nggak ngolor-ngolor lagi. Iya, kayak kemarin itu kan kita sempat uji coba LRT ya pendengar ya, terus sampai stasiun terjauh Jatimulya ya Pak ya. Terus ditawarkan kita balik ke Jakarta pakai mobil. Itu teman-teman ya, enggak, jangan, kita pakai LRT aja, karena tahu mungkin kalau pakai mobil jam 7 jam 8 malam tuh macet ya Pak ya. Dan ternyata bener Pak, sampai di Duku Atas tuh very efisien ya, jadi cepat banget gitu. Nah, ini pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Andung di Surabaya. Wah Surabaya nih Pak. Pak, itu maksudnya adjustment untuk trial sampai dengan 1-2 bulan itu sebenarnya untuk apa sih? Apakah ini mengejar inrayen kalau dalam bahasa beli mobil baru gitu Pak? Ini bagaimana? Jadi sebetulnya Pak Andung di Surabaya ya, dengan sistem pengoperasian CBTC ya, GA3 ini bayangkan di remote dari operational control center ya. Jadi ada begitu jarak yang jauh gitu. Nah, di dalam pengoperasian ini maka kecepatan ya melintas di jalur itu juga memerlukan suatu adjustment ya. Termasuk menyesuaikan pintu tadi ya. Menyesuaikan pintu ini juga nggak gampang ya. Sehingga ada penyesuaian dengan modul-modul tertentu, sehingga software itu kita adjust sampai 10 version gitu ya. Jadi kalau saya lihat ini kan pintu ya, di belakang saya ada pintu nih. Jadi di pintu ini ada software tertentu yang integrated dengan keretanya, KRL-nya, sehingga mereka ketika datang dia akan menyesuaikan dan membuka secara otomatis. Betul, Pak ya? Betul. Jadi ini nanti kalau Pak Andung bisa membayangkan ya, kereta nanti pada saat berhenti itu pintunya harus pas ya. Kan di sini tidak ada manusia lagi. Jadi pintu itu akan membuka sendiri ya, pintu kereta. Kemudian PSD, Passenger Service Door itu jangan membuka sendiri, pintu yang di stasiun.
Nah, kesesuaian antara pintu sangat penting ya, karena pintu kereta dan pintu yang di stasiun ya, Pak. Betul, betul. Karena itu pengamanan. Ya. Dengan nanti jumlah penumpang yang naik itu puluhan ribu ya dari duku atas dari stasiun-stasiun lain, maka pengamanannya harus dilakukan dengan membuat passenger safety door ini di stasiun, sehingga antara kesesuaian alignment ya antara PSD passenger safety door yang ada di stasiun dengan pintu yang di kereta itu harus align. Iya, itu kalau di Singapura tuh kalau naik MRT ada suara please mind platform gap gitu ya. Jadi itu harus juga stabil Pak ya. Betul. Jadi posisinya harus benar-benar center antara pintu kereta dan pintu yang ada di stasiun. Betul. Oke Pak, ini ada pertanyaan lagi dari pendengar. Bentar ya Pak ya, ini Pak Didik sih jadi on air jadi banyak pertanyaannya Pak. Ini bagaimana kalau trouble di jalan? Ini pertanyaan dari Pak Bambang. Apakah ada contingency plan begitu? Bagaimana itu Pak? Apakah termonitor di OCC itu kalau misalnya kereta itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan? Saya lihat sih waktu itu ada grafiknya Pak ya. Keren juga tuh. Gimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan pendengar. Pak siapa tadi? Pak Bambang. Pak Bambang ya, menjawab pertanyaan Pak Bambang ya. Jadi Pak Bambang dalam testing commissioning maupun trial operation semua skenario sudah kita lakukan. Ya. Jadi termasuk emergency di lintas apabila terjadi kendala-kendala itu sudah kita lakukan skenario-nya. Jadi ibaratnya kalau tiba-tiba listrik mati, nah itu gimana? Listrik mati, maka semua kereta itu akan berjalan sampai dengan stasiun berikutnya. Oh gitu. Ya, nanti akan berhenti sendiri. Iya. Jadi nggak akan nyundul-nyundul begitu ya Pak? Nggak, jadi ada dengan sistem CBTC ini, headway antara jarak kelas satu kereta dan kereta yang lain itu dengan itu akan tetap jaraknya tidak akan. Oh, jaraknya akan tetap stabil ya? Tetap stabil, ya. Oke, karena jadi ini namanya moving block ya. Moving block. Jadi kalau satu kereta ini nggak moving ya dia akan diem, semuanya akan diem. Oh gitu. Jadi ini sistem pengamanan moving block. Jadi ini sistem security kayak begitu ya Pak? Ya. Wah, jadi itulah udah di copy ya. Jadi termasuk skenario kalau terjadi gempa bumi itu juga sudah dilakukan ya. Nah ini Pak ada pertanyaan juga dari Pak Nugi ya Pak. Untuk fasilitas parkir mobil motor sebagai sebuah station tempat penyangga itu gimana Pak? Dipikirkan nggak untuk proyek LRT ini? Jadi Pak Nugi ya untuk tempat-tempat parkir kita sudah mengupayakan terutama di stasiun-stasiun ujung ya. Stasiun ujung di Jatimulya, di Harjamukti dan di Duku Atas. Jadi para komuter nggak usah takut bisa melakukan park and ride ya di stasiun ujung. Memang tidak semua stasiun mempunyai parkir ya. Di sepanjang Kuningan udah nggak ada parkir ya. Tapi begitu turun dari stasiun di Rasuna Said, Setiabudi, di bawahnya udah Transjakarta. Atau nanti turun di jalan sebelah itu moda transportasi yang lain sudah tersedia. Mungkin memang perlu edukasi dan memang sekarang terus diedukasikan ya bahwa memang transportasi massal adalah sebuah transportasi yang sudah harus digunakan oleh masyarakat. Jadi mereka terintegrasi. Jadi untuk menggunakan LRT juga harus paham juga MRT, Transjakarta, komuter dan sebagainya. Dan mungkin tambahan ya, satu hari ini ada 434 perjalanan dalam situasi yang normal nanti. 434 perjalanan. Yang operasional dari jam berapa sampai jam berapa sih Pak? Operasionalnya itu dari jam 5 pagi sampai dengan jam 23.30 ya. Oh, malam ya? Jadi ada yang shift malam oke. Betul. Ya? Jadi yang teman-teman yang pendengar Sinta yang shiftnya malam, pulangnya jam 10 sampai jam 11 masih bisa tercover. Ya. Oke Pak, di terakhir nih Pak, apa sih Pak ya harapan dari Pak Didi sebagai Direktur Utama PT KAI ya dengan adanya LRT ini, terus apa kira-kira terhadap perjalanan masyarakat ya yang ada di Jakarta maupun luar Jakarta, mungkin bisa disampaikan Pak. Baik Mas Aryo, para pendengar Sinta dan para pemirsa YouTube El Sinta yang saya banggakan ya. Kereta Api Indonesia visinya adalah menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik di Indonesia. Untuk itu, maka di dalam membangun transportasi, Mas Aryo, kita ingin ya untuk yang angkutan komuter sebanyak mungkin bisa mengangkut para komuter dengan menyajikan ketepatan waktu dan kelancaran ya. Nah, untuk itulah maka integrasi antar moda selalu kita bangun. Kemudian akses ini juga terus kita bangun. Sehingga Mas Haryo ya,
kualitas pelayanan akan kita tingkatkan terus, baik untuk yang kereta komuter maupun kereta api jarak jauh ya. Dan dengan transformasi digital yang kita lakukan, ini akan mencangkup seluruh pelayanan ya. Dan para pendengar cinta yang saya banggakan, sekarang ini kan ada isu mengenai polusi ya. Oh iya betul. Polusi di Jakarta itu katanya kota terburuk di dunia ya. Nah harapannya para pendengar cinta, mari kita bertransportasi dengan angkutan massal ya. Jadi dengan integrasi antar moda, dengan konektivitas antar moda, maka harapan kami kereta api bisa menjadi salah satu pilar transportasi massal ya. Sehingga kita ingin sesuai arahan Pak Jokowi, transportasi yang ramah lingkungan, efisien dan terjangkau. Wah, keren. Kalau gitu kita ketemu nanti Pak hari Senin Pak. Peresmian tanggal 28 Agustus bahwa LRT akan diresmikan langsung oleh Pak Jokowi dan mudah-mudahan selepas itu bisa langsung digunakan oleh masyarakat. Oh siap, langsung dioperasikan nanti. Siap, terima kasih Pak Didi. Mendengar demikian tadi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bapak Didi ya, yang Pak Didi Hartantyo yang telah ngobrol pagi hari ini di Talk Highlight di El Sinta tentang LRT ya. Mudah-mudahan nanti tanggal 28 kita update oleh reporter kita yang mengikuti juga grand opening atau peluncuran LRT yang akan dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pak Didi sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Selamat bekerja para pendengar cinta sekalian. Siap. Baik, sampai di sini langsung dari stasiun LRT Duku Atas, saya Haryul Samaji dan tim. Ucapkan terima kasih. Kita jumpa lain kesempatan. Selamat pagi.